Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu tutor milenial. Tadi kita di segmen 2 sudah ngebahas sedikit ya, kalau misalnya untuk menjadi tutor milenial itu apa sih spesifikasi yang harus dipenuhi. Kan nggak semua orang bisa jadi tutor gitu ya Nanda ya. Kalau dari pengalaman Anda sendiri gimana? Pengalaman Anda sendiri, kalau untuk jadi tutor, yang penting kamu harus menguasai dan juga kamu harus memiliki kompetensi dalam mengajar. Maksudnya kamu tahu cara menghadapi murid, cara menghadapi orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Kalau untuk TOEFL mungkin Mbak itu dibilang wajib, Fernanda nggak tahu ya, tapi TOEFL itu merupakan tolok ukur kemampuan bahasa Inggris kita. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, otomatis kita harus tahu kemampuan bahasa Inggris kita sendiri baru mengajarkan orang lain gitu. Karena jadi tutor itu kan sama kayak guru ya. Iya, Jadi betul. untuk mengajar sama orang juga, kalau misalnya kita mengerti, barulah kita sampaikan kepada murid kita. Kalau kita nggak mengerti, gimana mau sampaikan kepada murid? Pernah nggak sih kamu sempat kebingungan mau ngasih materi apa ya enaknya ya gitu? Kebingungan bukan di kelasnya tapi Mbak di sebelumnya, karena memang sebelum kelas Fernanda sudah nyiapin kira-kira medianya apa dan yang akan kita pelajarin apa, dan memang di tempat kursus Fernanda itu sudah ada buku dan semacam lesson plan-nya, jadi kita sudah bisa mengembangkan dari jauh-jauh hari gitu. Materinya biasanya kamu cari sendiri, kamu buat sendiri, atau biasanya ada referensinya juga? Ada referensi bukunya, tapi tergantung cara kita mendeliver ke murid-muridnya, cara penyampaiannya tuh gimana Mbak, yang lebih asik dan yang lebih kira-kira yang mereka bakal lebih ngerti gitu Mbak. Soalnya kan kalau bahasa buku agak lebih kaku ya Mbak, jadi kita yang melunakkan kata-kata itu. Ini kalau membangun suasana yang asik tadi ya, kalau dari cara mengajar gimana tuh? Lebih ke materinya kah? Atau cara kita menyampaikannya atau gimana? Kalau untuk membangun suasana mengajar, pasti pertama Fernanda itu sapa dulu dan kita ice breaking atau pencairan suasana dulu. Fernanda tanya sesuatu yang kadang tuh memang nggak berkaitan, tapi supaya mereka tuh attention kayak Fernanda. Jadi contohnya, kalau anak-anak, kalian pernah nggak sih ke kebun binatang? Terus kebun binatang kira-kira hewan apa aja yang kalian lihat? Misalnya ada yang bilang singa. Oh, kalau singa bahasa Inggrisnya apa? Jadi di awal-awal kita pendekatannya gitu dulu. Susah nggak sih untuk kondusifin murid-murid ketika ngobrol gitu-gitu? Susah Mbak pastinya. Tapi lama-kelamaan karena kelasnya itu sustainable, jadi kayak itu aja terus, jadi mereka tahu lah, Fernanda tahu watak anak ini tuh gimana, yang ini gimana, jadi mereka juga mengerti sama wataknya Fernanda, dan juga Fernanda tahu bagaimana cara menghadapi anak ini gitu. Ada nggak sih tips dari kamu untuk teman-teman yang memang susah untuk belajar bahasa Inggris ya? Sebenarnya apa aja sih media yang perlu kita kuasai, atau mungkin cara belajar dari mana sehingga kita bisa belajar bahasa Inggris gitu? Tipsnya mungkin tadi yang Fernanda bilang, yang pertama ada listening. Kamu mendengarkan dulu bahasa Inggris yang ingin kamu pelajari, kemudian baru yang kedua tadi memorizing, diingat lagi lagunya. Contohnya ketika mendengarkan suatu lagu, kamu coba aja nyanyiin terus dan coba penyebutannya, pronunciationnya, kemudian baru practice. Practice itu gimana? Practice itu boleh ngomong sama kaca, boleh ngomong sama diri sendiri. Kayak misalnya kita dalam suatu dialog kan ada 2 orang sampai 3 orang, kita cobalah jadi orang itu semua, tapi dengan nada bicara yang berbeda-beda. Misalnya kita I don't know, yes, kayak gitu. Kita coba dengan ekspresi dan juga dengan intonasinya, jadi lebih asik ketika kita belajarnya gitu. Tapi kalau kamu sendiri kan ini udah belajar bahasa Inggris dari kecil ya, waktu itu kamu belajar dari seperti apa tekniknya?
Kalau Fernanda dari menonton dan listening, jadi mendengarkan lagu dan juga menonton. Kalau kecil-kecil dulu Fernanda nggak inget nama filmnya apa, tapi Mama Fernanda sering beliin kaset waktu itu masih DVD atau Iya, CD. iya, iya. Kasetnya itu tentang bahasa Inggrisnya 1, 1, 2, 3 kayak gitu. Kalau yang udah gedenya Fernanda pertama sekali itu nonton Harry Potter. Oh, Nonton iya, Harry iya, Potter iya. itu kan dia asik ya, dan kebetulan bahasa Inggrisnya itu British, jadi Fernanda senang dengerinnya, akhirnya nonton terus sampai yang ketujuhnya, kemudian berlanjutlah ke film-film dan lagu-lagu lainnya gitu. Berarti sangat berpengaruh ya ketika misalnya memang hobi kita nonton ya bahasa Inggris ya, Betul. atau musik, berarti dengerin lagu-lagu bahasa Bahasa Inggris Inggris. begitu ya. Hal-hal yang memang jadi hobi bisa kita kuasai ya, bahasanya menjadi bahasa Inggris begitu. Tapi kalau Nanda sendiri melihat kondisi sekarang, sebenarnya seberapa penting sih anak-anak sekarang tuh bisa menguasai bahasa Inggris untuk kedepannya ya? Kalau menurut Fernanda sangat penting, Mbak, karena kita tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional, jadi kayak sudah di persetujuan bahasa Inggris ini bahasa internasional. Jadi ketika kamu pergi ke luar negeri, otomatis paling tidak bahasa Inggris itu bisa membantu, dan paling tidak dalam satu negara itu ada orang yang bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, kalau tips dari kamu nih untuk orang-orang yang memang nggak mau belajar bahasa Inggris, apalagi kan di dunia kerja sekarang tuh harus bisa bahasa Inggris ya minimal ya. Ya, betul. Kalau memang kamu nggak mau belajar bahasa Inggris itu sulit juga ya, karena kita sebagai manusia harus belajar terus walaupun kita nggak suka. Kamu coba sukai dulu, kamu dengerin lagunya atau kamu tonton film tentang bahasa Inggris, dan juga kamu praktis lah, temukan satu circle atau satu organisasi yang memang mendukung kamu belajar dalam hal itu. Jadi kalau tidak suka, dicoba dulu. Jangan bilang tidak suka, tapi dicoba dulu untuk memasuki ranah tersebut. Pernah nggak sih ada yang minta sama kamu, Nanda tolong dong ajarin aku bahasa Inggris gitu? Pernah, Mbak. Dari teman-teman mungkin Iya, ya? kalau dari teman-teman pernah. Biasanya Fernanda, ayo kita coba dulu, kita dialog santai aja dulu, atau mungkin conversation. Fernanda jelasin, kamu mau bilang apa, baru Fernanda kasih tahu, oh bahasa Inggrisnya ini, kayak gitu. Itu kebanyakan dari teman-teman apa? Teman-teman kuliah? Kalau teman-teman kuliah, Fernanda kuliahnya bahasa Inggris, jadi mereka tahu kalau bahasa Inggris. Dari teman-teman organisasi kayak dari jurusan yang berbeda, tapi mereka mau belajar bahasa Inggris kayak gitu. Sebenarnya kalau Fernanda sendiri melihat sekarang, seberapa penting sih menjadi tutor untuk masa kamu yang akan datang ya? Keuntungannya apa sih income yang kamu dapat? Kalau menjadi tutor, yang pertama mungkin kamu akan dapat relasi, karena Fernanda juga ngajarnya bukan anak SD aja, tapi ada anak SMA. Kita punya relasi untuk ke teman-teman SMA. Ketika kita ingin menyebarkan sesuatu, kita punya relasinya, kita punya ke mereka, dan juga mungkin melatih banyak hal, contohnya public speaking, atau mungkin cara kita menghadapi orang kayak gitu. Itu yang benefit yang Fernanda dapatkan ketika menjadi tutor. Tapi kamu aktif dalam berorganisasi dan juga pengalaman kamu ini sejak dari kuliah atau malah sejak SMA sudah sering ikut organisasi dan sebagainya? Kalau Fernanda mulai berorganisasi itu dari kuliah, karena SMA Fernanda bahkan tidak ada satupun organisasi yang Fernanda ikutin. Karena mungkin udah perbedaan pola pikir dari kuliah ke SMA tuh bener-bener terjadi gitu, Mbak. Benar. Iya sih, tapi memang kalau misalnya kuliah kan banyak pilihan ya. Kamu Iya, basicnya betul. kemana bisa mana, jadi organisasi apa gitu kan. Ini kamu berarti menjadi tutor ini sebelum KKN ya? Menjadi tutor, iya sebelum KKN. Waktu itu KKN kamu adakah proker untuk mengajar kepada desa-desa ya, masyarakat desa untuk belajar bahasa Inggris tuh gimana sih? Gitu. Ada, Mbak. Kebetulan di tempat KKN Fernanda itu bersebelahan dengan sekolah dasar. Jadi memang Fernanda seminggu berapa kali datang ke SD. Fernanda coba masuk ke kelas bahasa Inggrisnya, ngajarin mereka dengan media yang lebih asik. Contohnya kita pakai proyektor, kita coba pakai kartu belajar bahasa Inggris kayak gitu, Mbak, yang lebih asik untuk dipelajari. Antusias nggak waktu itu mereka? Mereka antusias karena mereka bilang juga, ayo dia pakai. Fernanda juga lupa bahasa Rejang atau gimana waktu Bahasa itu. Rejang. Iya, tapi Fernanda nggak ngerti. Teman Fernanda dia bilang enak belajarnya, jadinya kita sambil nonton, sambil nyanyi, nggak cuma yang dari buku aja. Mereka bilang gitu. Harus bisa bawa suasana Iya, ya kalau betul. jadi tutor itu ya, Fernanda. Oke Fernanda, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu tutor milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.